Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast. Kasih tau bro, apa bro? Biar paham. Biar paham. Nah, di podcast perdana kali ini kita akan membahas mengenai Mas, sabar mas. Oh bro, Jangan terlalu buru-buru. ini semangat gitu bro. Kita Iya. punya presiden baru nih soalnya nih, semangat nih kita. Iya tahu semangat, tapi maksudnya kan ini perkenalan dulu ya, perkenalan. oke, Maksudnya ini podcast biar paham. Bahasannya tuh sekitar apa? Ya, jadi gini, ini karena perkenalan. Sebenarnya kan kita ini di tanah air ini, di negara kita ini kan banyak masalah yang kompleks. Masalah hukum, masalah politik, ekonomi, ini kan berat kalau kita bahas gitu kan. Nah, Sebentar. Pertanyaannya, eh, kenapa ngajak saya? justru itu. Kalau saya sendiri ya nggak ngajak Bro Viko, nanti tambah berat pembahasannya. Justru itu, walaupun Bro Viko ini udah berat gitu ya. Tapi harapannya Bro Viko hadir di sini sebagai komedian yang cerdas begitu kan, bisa membuat suasana pembahasan kita nanti itu lebih cair, lebih santai, lebih rileks dan mudah dicerna oleh pahamers. Nah, gitu bro. Berarti posisi saya di sini Eh, mewakili orang yang tidak pahamnya ya? tapi kan tadi saya bilang komedian cerdas. Eh, Harusnya udah paham dong. Enggak, komediannya oke lah. Oke. Cerdasnya nih masih dipertanyakan Loh, nih. kenapa bro? ini merendah sekali nih, low profile sekali nih komedian kita ini. Tapi bro, yang pasti kita akan membahas ini karena kan baru-baru ini kan kita sudah dapat nih presiden baru terpilih 2024 sampai dengan 2029 Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nah, kita akan bahas seperti apa legacy dari presiden sebelumnya dan bagaimana Indonesia dibawa oleh presiden yang sekarang ini. Gitu. Bisa kan? Kayak saya balik aja deh. Jangan lah, masa sendirian bubar nih kita nih. Bukan nih saya nih. Ente kan pernah jadi ini tim ses juga bro. Ya Harusnya makanya, kalah. Tapi kalah ya. ya makanya saya bilang ini bukan bidang saya nih. Waktu itu saya lawan. Gitu ya. Iya. Oke lah, kita langsung undang saya narasumber kita yang pertama ini ada bintang film Marvel nih bro. Marvel. Iya bro. Wih keren. Jauh dari Hollywood ini bro, kita undang Siapa nih, ini? bro. Peter. Wih, berarti bintang tamunya ada 3. Satu bro. Di Spider-Man yang terakhir kan Peter ada 3. Ada 3 ya? Ada. Multiverse. Oh gitu ya. Tapi ini satu nih. Oh, ini satu. bukan Peter Parker tapi Peter Abdullah. Peter Kita sambut dulu, selamat datang Mas Pit. Wah, ini dia Mas Pit. Sehat Mas Pit? Alhamdulillah Mas Andra, Mas Viko. Halo Mas, ini saya bukan nggak sopan, ini emang bangunnya susah ya. Mau duduk ya. Siap. Nah, ini Mas Pit ini tentu kita udah banyak yang tahu juga lah ya, pahamers ini bahwa Mas Pit ini seorang pengamat, baik itu ekonomi, politik semua diamati sama Mas Pit dan sudah malang melintang di media mainstream gitu, bro. Berarti orang penting. Orang penting, bro. Manggilnya bener nih, nggak apa-apa Mas atau Bang atau Sebenarnya panggil apa aja boleh, tapi kayaknya lebih pas di sini tuh biar kelihatan muda kita. Iya. Mas Pit. Mas Pit. atau biar lebih akrab sekalian mau gak? Apa tuh? Apa kabar ter? Wah, ini bukan akrab nih, kurang ajar, bro. Lu kurang ajar, Akrab bro. banget itu. Iya iya. Ter doang, ujungnya doang. Oke, Mas Pit, kita Gimana Jokowi kemarin? udah langsung aja tuh bro. Nih, kita kan baru dapat presiden baru nih, Mas Pit. Prabowo Tadi Subianto. dilantik ya, Baru tadi dilantik tadi begitu kan, dan kita lihat ini kan apa ya, banyak lah dinamikanya. Kelihatan tadi smooth gitu ya ketika pelantikan, tapi sebelumnya kan ketika kampanye, pilpres dan lain-lain itu kan dinamikanya luar biasa gitu. Tapi kok smooth banget tadi kelihatannya gitu. Kalau Mas Fit ngelihatnya seperti apa sih tadi? Ya, gimana ya, Pak Jokowi kan nyiapin anaknya, bukan nyiapin gitu Pak ya. Jokowi sebenarnya, bukan nyiapin Pak Prabowo kayaknya. Aduh, bahaya Coba. ini. Ini kan antara bapak sama anak. Ya, bapak lengser dari presiden, anaknya jadi wakil presiden. Tapi kan ini- Ya pasti kan kalau saya jadi Pak Jokowi ya saya siapin sebagus-bagusnya lah. Ya ini kan kalau kita positive thinkingnya ini regenerasinya berjalan, Mas Pit. Ini kan Oh, kita iya, butuh makanya- regenerasi. Nggak, ini gitu. episode awal nggak mau main aman dulu. Maksudnya jangan dia. Loh, ini aman. Kita mengatakan apa adanya ini, Bang Mas Viko. Ini kan kita mengatakan apa adanya, bagaimana tidak aman. Ini adalah proses pergantian kekuasaan
ya, peralihan kekuasaan yang paling smooth. Paling Ya, smooth, smooth tadi memang. Ya. Paling lancar, paling damai ya. Karena gimana nggak damai lancar kalau ya itu tadi dari bapak ke anak. Ini pastilah Pak Jokowi ya, mulai dari sejak dinyatakan menang, Pak Jokowi sudah mempersiapkan semuanya. APBN udah disiapin, pestanya udah disiapin, udah semua. Tapi kayaknya nggak sesmooth itu deh. Soalnya tadi pas nama-nama keluarga beliau disebut kayak disorakin sama orang-orang. Ya disorakin tepuk tangan. Gitu loh. Nah, itu yang yang tepuk tangan itu tepuk tangan. Jadi aman. Ya. Enggak, tapi benar Pak, ketika di big screen tadi kan ada beberapa visual Anies Baswedan tepuk tangan gitu kan, kemudian sempat juga wakil presiden kita terpilih yang sekarang ini ada yang tepuk tangan, ada juga gitu kan. Ya karena mungkin hadirin bingung juga, maksudnya kenapa tukang pisang disorot gitu, maksudnya iya. Kacau bro. Tapi itu kebanggaannya beliau loh. Udah kagak, Tukang pisang. udah tutup tukang pisang ya, kagak jualan pisang lagi sekarang. Iya ya. Iya, bukan tukang pisang bro, salah lu bro. Kadang jual itu ya. Apa? Nama bapak. Kacau bro. Tapi gini loh Pak, Mas Pit, kalau kita lihat ini kan walaupun lah ya banyak pro kontra terkait dengan regenerasi ini, tapi kan kita melihat dari Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Indonesia ini kan punya juga lah peninggalan-peninggalan kinerja yang cukup baik, begitu kan, sangat baik bahkan bagi yang mendukungnya gitu. Nah, kalau melihat Paling tinggal suruh itu aja sih, maksudnya ajudan kalau emang ada barang apa ketinggalan di istana gitu ya. Tolong barang saya ketinggalan gitu. Dianterin ke Solo ya? Masih peninggalan apa sih? Peninggalan kinerjanya maksudnya, rekam jejak, legacy begitu. Nah, ini kira-kira gimana nanti Jokowi ini dikenang oleh masyarakat Indonesia? Karena kalau lihat dari pelantikannya tadi kan ada yang seperti itu, ada gitu, ada yang tepuk tangan gitu. Ini bagaimana Mas Pit? Tadi sudah menggambarkan itu. Ada yang ada yang tepuk tangan. Jadi setiap presiden, coba kita lihat flashback ke belakang, Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, ya, dan seterusnya. Semua presiden kita itu punya legacy. Semua presiden kita itu akan dikenang, ya, baiknya oleh pencintanya, dikenang buruknya oleh hatersnya. Semua. Itu tidak hanya di Indonesia, di semua yang namanya tokoh itu akan memiliki dua sisi itu. Legasinya Pak Jokowi menurut saya ya akan seperti itu juga. Pak Jokowi akan dikenang baiknya oleh pencintanya, dikenang buruknya oleh hatersnya. Tapi ada juga yang dulunya cinta sekarang benci Pak. Ada nggak yang seperti itu kalau untuk pendukungnya? Ada, banyak. Banyak ya? Ya banyak. Kenapa ya. Pak? Kira-kira yang seperti juga yang dulu haters kemudian jadi lovers juga ada banyak juga. Ya dinamika itu akan terjadi pada semua orang. Dan saya kira Pak Jokowi akan mengalami hal itu. Ya. Dan menurut saya Pak Jokowi pasti akan siap dengan itu. Pak Jokowi kan udah dari dulu punya lovers, punya haters. Cuman sekarang berubah-ubah aja siapa dan jumlahnya. Apakah sekarang lebih banyak hatersnya daripada loversnya, itu yang akan waktu yang akan membuktikan. Tapi menurut gue bro, banyak loversnya bro, karena banyak spanduk-spanduk bro. Terima kasih Pak Jokowi, udah bertebaran di mana-mana bro. Nah itu salah satu legasinya juga Pak ya? Ya karena satu orang bisa pasang spanduk 1000 gitu ya? spanduk kan, bukan berarti jumlah spanduk sama dengan jumlah lovers kan. Oh gitu ya? Berarti bukan satu orang satu spanduk Pak ya? Belum, satu orang belum bisa tentu. spanduk ya Pak? Karena tidak semua orang punya uang untuk pasang spanduk. Oh gitu ya? Berarti dikoordinir Pak ya? Tapi mungkin yang lebih bagus itu adalah coba kita lihat apa sih legasinya. Kalau Jokowi dikenang akan seperti itu. Tapi kalau kita coba lihat legasinya apa sih Jokowi, ya pasti ada orang yang nanya sama saya, sempat ditanya juga gitu. Legasinya Pak Jokowi yang utama itu apa? Oh ini sempat ditanya. Sempat. Berarti udah pernah tayang di tempat lain. Pernah dong. Oh ya udah nggak usah kita bahas di sini. Kan tadi udah dibilang, udah malam melintang di TV-TV Ini perlu dibagi juga di sini Oh, dong. Mungkin ada yang berbeda di sini gitu kan. Seperti Lebih yang deep di sini Lebih di. Waktu itu saya nggak sempat panjang-panjang di sana. Oke. Ya, jadi waktu saya ditanya,
Mas Peter, itu legasinya Pak Jokowi itu apa yang utama? Ya, terus saya bilang, Pak Jokowi kan terkenalnya kan sebagai bapak infrastruktur. Iya, betul. Ya memang harus kita akui. Pak Bagus Jokowi dong memang berarti. bagus. Pak Jokowi harus diakui dalam hal ini, termasuk saya mengakui bahwasanya Pak Jokowi sangat bagus di dalam membangun infrastruktur. Mungkin inilah yang terbaiknya Pak Jokowi. Ya, warisannya Pak Jokowi yang terbaik ini ya adalah infrastruktur. Infrastrukturnya Tetapi banyak, Pak. banyak bandara, jalan tol, terus kereta api, IKN? pelabuhan, IKN termasuk yang bagus. Saya pendukung IKN loh. Oh gitu. Iya, saya pendukung berat IKN. Pak Prabowo nanti di sana. Nggak tahu saya. Masalahnya bukan yang penting kan bukan saya sebenarnya. Kalau saya mendukung IKN sih nggak ngaruh. Nah, yang paling penting bagaimana Pak Prabowo sebenarnya mendukung IKN apa enggak? Minimal anaknya lah ngelanjutin. Iya. Untuk tinggal di sana. Iya, gitu. untuk tinggal di sana. Iya. Mau Nah, nggak? balik lagi infrastruktur tadi ya. Ini infrastruktur yang paling utama. Nah, ketika itu saya jawab, tapi walaupun ini yang terbaiknya dari Pak Jokowi, menurut saya yang harus benar-benar kita manfaatkan legacy yang paling berharga dari Pak Jokowi menurut saya adalah kegagalannya Pak Jokowi. Lah, kok malah kegagalan, Pak? Tadi abis muji. Ini habis ngangkat terus jauh. Ini juga masih gaya muji Peter loh. Pater banget. Ini kan masih muji ini. Gagalnya orang bisa jadi bentuk pujian tuh iya. gimana sih Pak Peter? Katanya pinter. Peter bukan pinter, Bro. Oh iya. Ya pasti. Gini. Gitu. Karena kalau yang infrastruktur semua orang udah tahu lah, ya udahlah. Kita nggak perlu memuja-muja ya atas apa yang dia sudah sampaikan atau berikan kepada kita. Tetapi kegagalan itu justru akan lebih berharga bagi kita. Karena dengan kegagalan itu kan kita bisa belajar. Kita bisa memperbaiki dan bisa menjadi bekal bagi presiden selanjutnya, yaitu Pak Prabowo, untuk tidak mengulang kegagalannya Pak Jokowi. Nah, kegagalannya apa? Nah, Yang kegagalan- untuk tidak diulang. Banyak kegagalannya. Banyak, Pak. Banyak. Coba kita lihat satu-satu ya. Banyak tapi kok banyak ucapan terima kasih. Ya terima kasih atas kegagalan itu. Karena dari situ kita jadi bisa belajar. Ya, bisa belajar. Presiden selanjutnya jadi bisa belajar. Iya, jangan gagal lagi. Ya. Ingat kan, pertama kali Pak Jokowi dulu diangkat jadi presiden, itu kan dia majalah Time, itu kan gambarnya Pak Jokowi, tulisannya New Hope, harapan baru. Dan kemudian Pak Jokowi dengan sangat percaya diri pada waktu itu, ekonomi kita akan meroket. Ya, Roketnya pertumbuhan ke bawah ekonomi kita akan tumbuh 7%. Itu ya viral kan? banget tuh pernyataannya tuh. Kemudian janji kampanye dari sejak awal ada tol laut, ada revolusi mental, ada reformasi birokrasi, ya kemudian ya yang terakhir ada food estate, ya banyak sekali kan. Betul. Tapi kalau kita runtut satu-satu, semuanya nggak ada yang wujud kan. Tol laut kemana? Ya ke laut. Ya. Ya. Berarti berhasil dong. Iya betul. Ke laut loh sana. Ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita ya itu aja 5%. Iya, nggak nyampe 7. Nggak nyampe 7%. Seperti yang Ya. diharapkan gitu. Ya, jadi banyak kegagalan ini. Tapi kegagalan paling utama yang mana, Pak? Kalau menurut saya Dari Di sisi balik- hukum, dari sisi ekonomi, itu baru ekonomi loh ya, belum Banyak, hukum, Pak. politik. Ya, hukum misalnya janji untuk menyelesaikan persoalan-persoalan HAM. Ya, itu saya kira banyak lah ya masalah hukum. Ya, bahkan Malah nambah. bagi sebagian untuk hukum ini catatan buruknya besar ya. Yaitu terutama terkait dengan pelemahan KPK. Ini saya bukan ahli hukum ya, tetapi saya melihat dari perspektif ekonomi. Pelemahan KPK itu menyebabkan sekarang ini indeks korupsi kita tidak membaik. Balik lagi ke angka sebelum Pak Jokowi. Pak Jokowi sempat membaik, tetapi sejak tahun 2019 kembali memburuk, indeksnya kembali kepada level saat Pak Jokowi menerima menjadi presiden. Jadi stagnan. Ya, ini adalah sebuah catatan 10 tahun stagnan itu adalah kegagalan. kegagalan. Jadi banyak sekali catatan-catatan kegagalan yang menurut saya ya kita harus tetap berterima kasih kepada Pak Jokowi karena itu adalah cerminan kita.
Ya, dan itu seharusnya menjadi pembelajaran. Ya, kita berharap Pak Prabowo tidak mengulang kegagalan itu. Kalau regenerasi tadi Pak, ini bentuk keberhasilan atau kegagalan? Karena kan oke berhasil memajukan anaknya, tapi dari sisi hukum kan ini jadi pro kontra gitu. Mahkamah Konstitusi katanya diobok-obok dan lain. Ini gimana menurut Pak? Mas Wida? Ya itu tadi, ini balik agak relevan dengan pertanyaan tadi. Ada nggak yang lovers berubah jadi haters? Ya, banyak sekali yang kecewa, ya dikarenakan itu. Ya, regenerasi dalam artian dari bapak ke anak itu banyak yang kecewa, ya, karena prosesnya yang tidak sesuai dengan harapan kita, harapan masyarakat. Tetapi kita kan tidak membahas itu. Kita membahasnya, kalau menurut saya, itu adalah lebih kepada bagaimana kita menyongsong presiden baru nih. Ya, itu kan udah jadi nih. Ya, yang mau tidak mau harus kita terima, udah jadi. Ya, udah dilantik tadi gitu loh. Walaupun dengan ataupun dengan tepuk tangan itu udah jadi. Iya. Nah, tapi kalau ketika tadi Pak Prabowo pidato nih, ada juga kritikan-kritikan terhadap pemerintah sekarang. Korupsi masih banyak terjadi. Banyak pengusaha kita yang nakal dan lain-lain. Ini kan sebenarnya kritikan untuk pemerintahan sebelumnya gitu Pak ya. Artinya ada kegagalan-kegagalan di situ juga begitu Pak. Itu adalah pengakuan atas kegagalannya Pak Jokowi. Ya. Dan saya ingat sekali Pak Prabowo mengatakan kita harus berani untuk introspeksi, untuk ya itu yang saya maksudkan tadi. Terima kasih atas kegagalannya Pak Jokowi. Karena dengan introspeksi atas kegagalan-kegagalan itulah, keberanian kita untuk mengakui kegagalan itulah akan membuat kita berani juga untuk memperbaiki, dan atas dasar itu kita bisa berbenah menjadi lebih baik. Harapannya kalau seandainya Pak Prabowo melaksanakan benar-benar apa yang dia sampaikan di dalam pidatonya, saya meyakini apa yang ditargetkan pada tahun-tahunnya Pak Prabowo akan bisa terwujud. Ya, dia menyebutkan akan memberantas korupsi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%, itu bisa terwujud kalau benar-benar tadi introspeksi atau belajar dari kegagalan itu benar-benar dilakukan. Bang Pit, itu kan tadi garis bawahnya introspeksi ya, berani introspeksi. Masalahnya kan pas kampanye Pak Prabowo sendiri menggadang-gadang lanjutkan. Iya. Apakah Pak Prabowo akan melanjutkan kegagalan Pak Jokowi apa? Nggak diperbaiki Satu, dong, gitu ya. ini sederhananya. Oke. Tapi ngomong-ngomong kita waktu itu kan sama ya. Sama-sama ini ya. Sama-sama kejebak. Sama-sama kalah udah. Oh, iya. Oke. Pertama, itu adalah gimmick kampanye. Ya. Karena Emang banyak sih gimmicknya. strategi kampanyenya memang harus seperti itu, ya. Karena diketahui bahwasanya pendukungnya Pak Jokowi kan banyak. Ya, dalam rangka Strategi untuk merangkul suara, saya kira memang sangat wajar kalau seandainya Pak Prabowo kemudian menyatakan saya akan melanjutkan. Iya, termasuk IKN. Ya, termasuk IKN. Padahal Tetapi ya, saya kira kita semua harus cerdas juga, dan kita juga seharusnya tidak berharap untuk Pak Prabowo hanya sekedar melanjutkan. Karena kalau hanya sekedar melanjutkan, ya kita yang rugi. Karena kita tidak akan mendapat baiknya. Hanya melanjutkan, kegagalan juga dilanjutkan. Jadi dilanjutkanlah. Ya, ini saya ngobrol-ngobrol juga sama timnya Pak Prabowo. Dia bilang memang sebenarnya di balik kata-kata Main dua kaki, Bang. buat kan cuma ngobrol-ngobrol doang. Emangnya nggak boleh. Awalnya ngobrol-ngobrol ya bro. Ya tapi kan ngobrol jalan ke sana pakai dua kaki kan. Iya. Kalau satu kaki jinjit. Iya. Jadi waktu ngobrol-ngobrol mereka menyatakan ya, kan gue kan sering kan tampil di TV, ketemu sama teman-teman dari Ini lagi pamer Pak apa Prabowo. nih? Bro dia Pamer jelasin dikit. bro. Oh iya. Pamer dikit boleh dong. Jadi mereka mengatakan ya mereka melanjutkan, tapi di balik kata melanjutkan itu sebenarnya ada kata-kata menyempurnakan. Jadi apa yang kurang baik itu diperbaiki. Ya, yang belum sempurna disempurnakan.
Yang sudah bagus ya dilanjutkan. Program mereka itu sebenarnya lebih ke sana. Cuman di dalam gimmick kampanye memang lebih yang ditekankan strategi kampanyenya lebih melanjutkan. Nah, dan itu saya kira lebih ditegaskan ketika pidatonya Pak Prabowo di dalam saat pelantikan tadi kan. Semua apa yang disampaikan kita masih punya masalah di dalam negeri ini. Ya, ternyata banyak masalahnya yang ternyata banyak masalahnya kan. Ya artinya ya menegaskan apa yang saya sampaikan tadi juga. Pak Jokowi ya banyak gagalnya. Ya mungkin pikir Pak Prabowo, gue udah jadi ini apa, gue ngomong aja padanya gitu kan. Nggak usah nebak-nebak pikiran orang. Asumsi boleh bro gitu. Asumsi. Iya. Nah tapi kira-kira nih Pak, di bawah komandonya Pak Prabowo, ekonomi Indonesia nanti akan seperti apa? Kira-kira kan targetnya kalau nggak salah 8% Pak ya? Atau berapa persen sih kira-kira? Kalau di kampanye, nah ini kita ingat karena kita kan sebagai kawan politik, lawan tim ses gitu. Pemerhati, teman ngobrol waktu itu kan. Kita tahu justru pada masa kampanye target pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi itu adalah target Ganjar Mahfud itu yang paling tinggi, yaitu di kisaran 7%. 7%. Ya, sementara saya ingat untuk targetnya Pak Prabowo di kampanye itu di kisaran 6%. Nah, kalau sekarang kemudian muncul 8%, ini menurut saya sesuatu yang harus kita apresiasi. Justru menurut saya itu yang seharusnya dilakukan. Harus percaya diri. Karena harus percaya diri, lebih tinggi. Dan gini, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi itu bukan lagi sebuah keinginan sebenarnya, adalah sebuah keharusan. Kenapa sebuah keharusan? Karena kondisi kita ini sekarang membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kenapa kita butuh ekonomi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi? Karena kita ini sedang mengalami yang disebut bonus demografi. Kan sering dengar tuh. Apa tuh bonus demografi? Bonus demografi itu ketika jumlah penduduk tuh banyak yang usia produktif. Nah, jago banget. Nggak salah, komedian cerdas. Pemerhati saya ini. Indonesia Mas tahun berapa? 20.450. Jangan kalau banyak. Ya, jadi kita itu mengalami kondisi bonus demografi yang artinya itu ya sederhananya Gen Z, generasi milenialnya itu kita tuh banyak. Ya, angkatan kerja kita itu tumbuh setiap tahun di kisaran 3 sampai 4 juta. Pertambahan angkatan kerja. Nah, mereka ini kan butuh lapangan kerja. Mereka butuh kerja. Mereka bisa diciptakan lapangan kerja untuk mereka ketika perekonomian kita itu tumbuh. Tumbuhnya itu nggak cukup kalau hanya 5%. Nah, hitung-hitungannya nih sederhananya ya. Setiap pertumbuhan ekonomi 1% itu bisa menciptakan lapangan kerja formal itu di kisaran 200 sampai 250 ribu lapangan kerja. Jadi kalau pertumbuhan kita itu 5%, berarti kita hanya bisa menciptakan lapangan kerja sekitar 1.000 sampai 1 juta sampai 1.250.000. Jago juga lo ngitung. Ya cepet deh ngitungnya. Kalau ngitung-ngitung duit cepet. Nah, kan nggak cukup nih kalau angkatan kerja tumbuhnya antara 3 sampai 4 juta. Nah, makanya kalau kita lihat di dalam kehidupan kita realnya itu mereka yang ditolak nggak dapat kerja itu kan banyak. Mereka lah yang kemudian mau tidak mau masuk ke sektor informal. Jadi supir ojek, jadi jualan bakso dan sebagainya. Nah, ini kan kalau sekarang mungkin sektor informal masih bisa menyerap. Tapi kalau setiap tahun nambah terus, ya nggak cukup lah. Nggak masa semuanya jadi supir ojek. Masa semuanya kan apalagi yang angkatan kerja terdidik yang lulusan sarjana dan sebagainya. Nah, ini kalau dibiarkan pengangguran kita terus naik, yang bergerak di sektor informalnya semakin besar dan tidak tertampung, ini akan berpotensi memunculkan permasalahan sosial. Ya, pengangguran itu akan memunculkan permasalahan sosial seperti kriminal dan sebagainya. Nah, ini kalau kondisinya itu terjadi, bonus demografi itu tidak lagi menjadi bonus, tapi menjadi bencana demografi. Nah, pertanyaannya nih Pak, untuk bisa menuju ke sana gitu ya, Indonesia Emas 2045, bonus demografi dan lain-lain, strategi apa yang akan dilakukan oleh
Prabowo gitu loh. Karena kan tadi kalau dengar dari pidato pelantikannya itu kan akan ada swasembada energi, swasembada pangan gitu kan. Apakah ini strategi ini akan bisa dilakukan gitu? Karena kan sudah lama. Kemarin sempat ada food estate, Bro. Itu tapi gagal ternyata. Ya, salah satu kegagalan Pak Jokowi food estate. Bukannya presiden sekarang. Ya. Kan yang menginisiasi. Ya, tapi kan kita sebut tadi, tetap kan yang gagal kan komandannya. Oh, ya, gitu, komandannya. ya. Jadi Komandan. kegagalannya Pak Jokowi lah ya. Nah, itu kan harus jadi pembelajaran untuk presiden berikutnya, untuk Pak Prabowo. Ya, saya kira timnya Pak Prabowo adalah tim yang berbeda dengan timnya Pak Jokowi, ya. Dan seharusnya dengan belajar dari kegagalannya Pak Jokowi, timnya Pak Prabowo udah merumuskan formula yang berbeda, ya. Jadi apapun yang disebutkan oleh Pak Prabowo, saya kira sah-sah saja dan mungkin untuk dilaksanakan, sangat mungkin dilaksanakan. Tetapi mungkin yang perlu kita dalami adalah formula intinya. Ya, kalau ngomongin kan itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo kan menu-menunya. Ya, di bagian dapurnya yang kita perlu tahu nih. Implementasinya seperti apa. Iya, gitu. formula resep utamanya apa di sana? Apa sebenarnya yang dimiliki oleh Pak Prabowo di baliknya di dapurnya? Itu yang kita perlu Tapi tahu. kokinya kan nggak jauh beda, Pak. Ini kayak Menteri Pertaniannya sama seperti ini kan banyak titipan Ya, juga itu kan katanya. menteri. Ya, di balik itu kan yang tidak jadi menteri kan ada juga. Jadi tim di setiap pemerintahan itu pasti ada sosok-sosok yang di belakang layar. Ya, dan Pak Prabowo-nya sendiri yang merancang bagaimana ini berjalan. Nanya, Bro. Saya nih ya, sebelum makin jauh makin dalam, Makin susah. Makin susah dicerna nih, Bro. mau nanya gini. Bisa dikatakan perekonomian tumbuh 1% tuh kalau apa dan ukurannya apa? Berat ini. Nah, ini biar paham ini ya. Nah, iya. Ini biar paham. Saya juga nggak paham. Jadi sebenarnya, Bro. banyak orang yang nggak tahu juga itu apa itu pertumbuhan Iya, ekonomi. makanya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu menghitung output. Jadi output kita pada tahun ini dibandingkan dengan output tahun depan. Oke. Ya, yang dimaksud output itu adalah nilai tambah. Jadi statistik menghitung berapa nilai tambah kita pada tahun, misalnya tahun 2023. Tahun 2024 nilai tambah kita berapa? Ya, output dilihat dari nilai tambahnya. Udah ada hitung-hitungannya di BPS. Nah, pertumbuhan output inilah yang kita sebut pertumbuhan ekonomi. Oke. Jadi kalau misalnya ya tahun ini kita bisa menghasilkan output sebanyak 100 unit, ya. Tahun 2023, 2024 kita menghasilkan 108 unit. Berarti kan 108 kurang 100, 8 per 100, 8%. Nah, pertambahan ini dihitung untuk semua aktivitas ekonomi. Baik itu produk yang barang maupun jasa. Ya, jasa tukang cukur juga dihitung itu. Ya, dihitung semua. Nah, jangan tanya saya bagaimana cara ngitungnya. Itu urusan BPS. Tapi konsepnya seperti itu. Ya. Jadi kita ngomongin pertumbuhan ekonomi, kita menghitung berapa output yang kita hasilkan. Nah, nanti dihitung berdasarkan sektor, berdasarkan kelompok pengeluaran. Nah, makanya kalau ngomongin pertumbuhan ekonomi kan kita sempat dengar juga kan, dihitung berapa konsumsi, berapa investasi, berapa pengeluarannya pemerintah, berapa ekspor, berapa impor. Nah, itu kita hitung. Atau kita lihat dari nilai tambah tadi. Kalau nilai tambah kita melihatnya dari sektor. Berapa nilai tambah yang diciptakan oleh sektor pertanian, oleh sektor perdagangan, sektor keuangan, dan sebagainya. Ya, itu ada hitungannya. Nah, tadi Pak Prabowo juga bilang gini, selain masalah internal, di luar juga kan ternyata banyak juga masalah, ada masalah potensi perang dan lain-lain. Internalnya juga parah nih, katanya ada bocor-bocor gitu kan. Diulang lagi nih, masa kampanye dulu, ternyata masih diulangi bocor. Nah, ini bocor. Jadi ingat tahun berapa tuh bocor. sempat viral juga waktu itu kan. Nah, ini strategi Pak Prabowo sendiri nanti, terutama yang eksternal nih Pak, faktor luar kan.
Karena kalau misalnya kita nggak swasembada pangan dan energi, otomatis kan ada masalah di luar, penyuplai energi dan juga pangan ke Indonesia akan stop gitu kan, kita akan kesulitan begitu. Nah, bagaimana mengatasi hal-hal ini nanti? Jadi kalau saya tangkap tadi apa yang disampaikan Pak Prabowo, message utamanya adalah kita akan berupaya untuk memaksimalkan hubungan luar negeri. Iya. Ya, agar supaya dengan hubungan luar negeri yang baik itu kita bisa mendapatkan manfaat dari hubungan itu. Ya, posisi kita sebagai negara non-blok akan kita maksimalkan. Ya, hubungan itu diupayakan untuk memberikan manfaat bagi kita. Ya, kemudian tetapi kita juga harus mengantisipasi kondisi terburuknya ketika perang dan sebagainya terjadi. Nah, makanya ujung-ujungnya yang dikemukakan oleh Pak Prabowo kan adalah swasembada pangan, swasembada energi. Ya, tapi yang kita harus garis bawahi di sini adalah bagaimana Pak Prabowo menempatkan bahwasanya kita harus memaksimalkan potensi domestik. Iya, betul. Ya, dengan kita bisa tumbuh walaupun kondisi di luar itu bergejolak, sebenarnya kita tetap bisa tumbuh dengan memanfaatkan potensi domestik. Ya sederhana sekarang kita lihat gini aja. India sekarang ini mampu tumbuh 7% di tengah kondisi global yang bergejolak. Demikian juga dengan Vietnam, tumbuh dengan lebih baik. Jadi tidak ada alasan untuk kita meragukan bahwasanya kita mampu nggak nih tumbuh dengan baik ketika kondisi global begitu buruk atau bergejolak. Kita bisa. Dan Pak Prabowo menyampaikan bagaimana kita memanfaatkan potensi yang di dalam negeri sebagai mesin, sebagai pendorong untuk kita tumbuh dengan lebih baik. Oke, nah sedikit flashback. Bro, jangan cepet-cepet bro. Gue baru paham pertumbuhan ekonomi tadi. Lu udah bahas masalah global sekarang. Gue excited banget nih bro. Ya gimbangin gue lah bro. Lu katanya pengen biar paham. Iya, pelan-pelan dong. Gue baru paham dikit. Nih, gue langsung nanya lu pelan-pelan timpa dah. isu lain. Lu tanya gini ke gimana? Bang Peter. Bagaimana? Iya. Biar paham, pelan-pelan. Berarti Bang Peternya yang ngomongnya pelan gitu loh, jangan cepet-cepet gitu. Nah, balik lagi nih flashback sedikit terkait dengan kegagalan yang Lu kalau 7% abis Bang tadi. Peter jelasin, lu follow up ke gua. Iya. Gimana bro? Ngerti gak lu gitu? Paham gak lu gitu? Iya, jangan Lu ngitung paham sendiri. Paham enggak? Yang ekonomi gua masih stuck di yang ekonomi. Yang mana? Coba tanya lagi deh. Yang pertumbuhan ekonomi 1% tadi. maksudnya secara hitung apa? Kalau sekarang gua diundang ke forum yang bahas ekonomi, terus ditanya apa sih pengertian dari pertumbuhan ekonomi? Gue udah paham. Oke. Udah paham. Jadi udah bisa nih gue sekarang diundang ke IDX. Orang sampai kuliah berapa tahun dia sebentar doang udah langsung paham ya. Ini hebat cheat, banget ya. ini cheat. Acara ini emang cheat. Oke. Nah tadi flashback tadi Mas Peter terkait dengan kegagalan kan Jokowi kemarin berharapnya 7% begitu kan, agar tidak diulangi oleh Presiden Prabowo sekarang gitu. Kegagalan apa yang dilakukan yang tidak dilakukan oleh Presiden Jokowi waktu itu sehingga stagnan pertumbuhannya gitu. Nah, ini yang menarik nih. Sebenarnya Pak Jokowi itu sejak awal ya sudah beberapa kali menyinggung beberapa permasalahan yang menjadi menghantui lah perekonomian kita. Dan semua ekonom tahulah masalahnya. Ya, jadi kalau ibaratnya nih, ini mesin, ya kalau ekonomi itu kita sebutkan sebagai mesin, masalah di mesin ekonomi kita itu para ekonom tahu. Ya, Pak Jokowi juga boleh dikatakan tahu. Nah, tapi tidak ada sejak awal pemerintahannya Pak Jokowi sampai akhir pemerintahan Pak Jokowi ada upaya yang benar-benar sungguh-sungguh untuk mengatasi masalah-masalah itu. Jadi PR-nya nggak dikerjain. Cuek. Ya, ada yang dicuekin, ada yang mungkin mutung. Ngerti mutung nggak? Mutung apa itu? Mutung itu kalau bahasa Jawa ngambek, putus asa. Ya, contoh. Cuek begitu bisa 2 periode. Contoh ya. Contoh itu adalah Hampir pertama 3. kali. Udah sebenarnya bro, diganti namanya. Jadi perekonomian kita itu kan
dikenalnya kan perekonomian yang tidak efisien. Ini penyakit ekonomi kita utama. Jadi penyakit ekonomi kita itu tidak efisien. Nah, indikatornya adalah bahasa kerennya ICOR. Ya. ICOR. Ya. Incremental Capital Output Ratio. Jadi perbandingan. Tanya dulu Pak, artinya apa itu? Apa tuh? Susah kusut. Contohnya di laptop tuh ICOR. Jadi betulnya yang ini agak mirip sama bocor tadi tulisannya ICOR. Tulisannya ICOR ya, bukan bocor ya, ICOR. Coba dijelaskan incremental capital output ratio. Jadi ini adalah rasio perbandingan antara kapital yang dibutuhkan untuk menambah output. Nah, output tadi kan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita ingin menambah pertumbuhan ekonomi kita dari 1% jadi 2%, berapa modal yang dibutuhkan? Nah, bahasa lebih sederhananya, kalau kita misalnya bikin bakso, kalau kita ingin bikin bakso dari 100 menjadi 100 satu unit, ya itu berapa tambahan modalnya? Sesederhana itu. Nah, ICOR kita itu gede. Jadi kalau ICOR kita itu di kisaran 6. Ya, berarti untuk nambah 1 unit output, kita butuh tambahan modal 6. Nah, bingung juga kan, ini bagus apa enggak? Nah, untuk kita bisa ngomongin ini bagus apa enggak, kita bandingin sama negara tetangga. Nah, negara tetangga itu ICOR-nya antara 3 sampai 4. Taruhlah 4 lah ya. Tetangga nih negara tetangga itu Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina. Nah, kalau negara tetangga itu ICOR-nya antara 3 sampai 4. Taruhlah 4 lah. Berarti kalau negara tetangga itu, kalau dia mau nambah tambahan unit 1, dia butuh modalnya 4, tambahan modal 4. Kalau kita butuh tambahan 6. Iya, kalau ini hitungannya cuma Rp1, ini kan ngomongin ribuan triliun. Jadi kita membutuhkan tambahan modal yang jauh lebih besar. Pertanyaan kita adalah, apa yang menyebabkan ICOR ini menjadi gede banget? Nah, yang bikin gede ini adalah perekonomian kita itu kan yang udah kita tahu. Korupsi kita tinggi, high cost ekonomi, suku bunga kita tinggi. Nah, di awal-awal periodenya Pak Jokowi pernah mencanangkan pada tahun 2015, awal tahun 2016, suku bunga kita harus sudah 1 digit. Ya, suku bunga kita kan tinggi banget dulu, ya belasan persen. Sampai sekarang juga masih belasan persen. Itu pengennya di bawah belasan persen itu. Kenapa nggak bisa diturunin? Nah, itu nggak bisa diturunin, udah diupayakan apa aja, nggak bisa turun. Akhirnya mutung tadi kalau menurut saya. Jadinya tidak pernah digagas lagi tuh suku bunga tinggi itu. Ya, jadi dulu beberapa upaya sudah dilakukan. Tapi nggak juga, bahkan udah injek kaki juga bank-bank BUMN suruh turunin suku bunga, nggak turun-turun juga. Kenapa ya, Pak ya? Nah, itu inilah yang menurut saya, iya masalah besar banget. Jadi menurunkan ICOR, ya menurunkan korupsi, menurunkan suku bunga dan sebagainya itu, menurunkan biaya-biaya ekonomi itu menjadi mutlak harus dilakukan. Yang pada periode Pak Jokowi itu nggak selesai dilakukan. Nah, harusnya Pak Prabowo. Kurang berarti 2 periode, Bro. Harus nambah lagi, Bro. Ya, selesai gitu. Belum selesai. Lanjut harus. Berarti harusnya 3 periode. Misalkan 32 tahun pun menjabat, tapi kalau mutung tadi, ya kagak selesai juga, Bro. Ya, itu nggak tuntas gitu loh, nggak diselesaikan. Karena mungkin di periode kedua Pak Jokowi udah, ya tuh tadi nyiapin yang lain. Nggak, masalahnya nih apa SDM-nya atau sistemnya atau apa yang menyebabkan kok nggak bisa selesai gitu loh, Pak. Ini sistem mazhab ekonomi yang kita berlangsung di Indonesia yang menyebabkan kondisi-kondisi itu. Kalau korupsi kan gampang lah, itu ya seharusnya ada upaya benar-benar yang memberantas korupsi yang disampaikan oleh Pak Pak Prabowo di pelantikan tadi. Saya kira udah benar tuh, kalau benar-benar dilakukan pemberantasan korupsi, kita juga bisa memperbaiki ICOR, memperbaiki ekonomi kita agar supaya lebih efisien. Tapi yakin nggak, Bro, kira-kira, Bro? Ya, berantas ekonomi gitu kan? Berantas korupsi, berantas korupsi gitu. Bakal. Menurut gue terlalu oversimplifikasi sih kalau bilang
Bahasanya keren banget. Gampang lah berantas korupsi. Toh selama ini belum pernah terjadi gitu. Kayak cuma lip service gitu. Ya? Iya, malah ketua pemberantasannya korup. Agak batuk. Kalau ngomongin itu batuk kita ya. Ya, jadi sistemnya apa ya? Sistem. Ya, nah ini PR besar ya menurut saya yang benar-benar harus diperbaiki. Tanpa kita memperbaiki sistem ekonominya, memperbaiki mesin ekonominya, ya susah. Ya kalau saya mengibaratkan itu, Pak Jokowi itu bikin jalan tol, ya. Tapi dia lupa ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dia mesin ekonominya, mobil yang dia pakai itu mobil lama, mesinnya mesin lama, boros, tidak bertenaga. Jadi wajar aja walaupun jalannya udah mulus, jalan tol, tahu-taunya ya cuman geraknya cuma 5%. Jadi fisiknya dibangun tapi rohaninya nggak ada gitu ya. Sistem mesin ekonominya nggak diperbaiki. Nah kita berharap Pak Prabowo benar-benar memperbaiki itu ya. Dan kalau seandainya Pak Prabowo benar-benar melaksanakan tadi ya yang dia sebut, kita harus mawas diri, kita harus koreksi diri, introspeksi ya saya kira hanya dengan itu kita bisa melakukan memperbaiki mesin ekonomi. Ini udah disampaikan ke timnya Pak Prabowo. Nah, kan saya bukan timnya Pak Prabowo. Tapi kan suka ngobrol. Kan cuma ngobrol-ngobrol doang. Iya, kayaknya Pak Prabowo butuh orang-orang seperti Mas Pit ini kan gitu. Tapi berarti maksudnya karena saya balik dari statement yang Bang Pit tadi sempat singgung juga bahwa sebenarnya sudah ada upaya yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan timnya untuk membuat efisiensi ekonomi, terus udah ada upaya buat nurunin suku bunga, berbagai macam cara dilakukan tapi nggak berhasil yang akhirnya mutung tadi gitu. Tapi maksudnya kalau para ekonom dan para ahli udah seperti yang Bang Peter tadi bilang udah melakukan berbagai usaha tapi nggak bisa juga, terus dari mana nanti timnya Pak Prabowo bisa melakukan hal ini, karena kan sebelumnya udah pernah dilakuin dan nggak berhasil. Kan Pak Prabowo juga masuk kabinetnya itu ya kemarin ya. Jadi sesuatu yang dilakukan berulang-ulang kalau nggak berhasil itu yang salah apa? Bukan berulang-ulangnya kan? Upayanya udah bagus. Tapi salahnya adalah dia mengulang hal yang sama. Seharusnya kan caranya yang diubah kan. Kalau nggak bisa yang kayak gini, diubah yang ini dong. Formulanya diganti dong. Pendekatannya diganti dong. Nah, itu yang menurut saya yang tidak dilakukan. Ya, jadi benar sudah banyak upaya dilakukan, tapi tidak menemukan penyebabnya itu secara tepat. Sehingga pendekatan dan tools atau alat yang dipakai menjadi tidak tepat. Jadi ibaratnya gini aja, saya kepala pusing terus, ya, terus makan obatnya itu terus, ya nggak. Kalau bahasa yang sederhananya gini, kalau kita itu melakukan sesuatu, ya, dengan cara yang sama terus, ya, maka tidak mungkin kita mengharapkan hasilnya berbeda. Benar kan? Nah itu yang dilakukan selama ini sebenarnya. Kita mencoba-coba melakukan berbagai upaya, tapi ya itu aja yang kita upayanya nggak jauh berbeda. Ya, pendekatannya nggak jauh berbeda. Harapannya itu kan dari susunan kabinetnya juga Pak. Ini beredar juga di media sosial kan bahwa ya kabinetnya tuh nggak jauh beda sama kabinetnya Jokowi. Dari Menteri Ekonomi nih misalnya dari Keuangan masih Sri Mulyani. Kemudian katanya Erlangga Hartarto juga masuk gitu kan. BUMN juga masih ada Bahlil dan juga Erick Thohir gitu. Ini masih orang-orang sama. Nanti kalau orangnya sama jangan-jangan strategi juga sama begitu. Enggak lah. Beda juga Pak. Ya, kita kan suka sepak bola kan? Suka bola kaki kan? Nah, tim yang sama itu bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda ketika ditangani oleh pelatih yang berbeda kan? Manajer yang berbeda. Nah, kita berharapnya Pak Prabowo ini adalah sebagai pelatih, manajer dari sebuah kesebelasan sepak bola dengan pendekatan baru, strategi baru. Walaupun pemainnya sama, tapi kalau gagasannya
berbeda, strateginya berbeda, siapa tahu hasilnya berbeda. Ya kita kan harus berpikir positif, harus ya namanya ini kan new hope. Di awal pemerintahan ini kita harus punya new hope kayak yang sebelumnya dong. Tapi Time nggak berani lagi bikin cover Prabowo New Hope gitu. Masa dia mengulang nih kayaknya saya terlalu gegabah nih. 2014 kayaknya saya terlalu gegabah gitu. Iya. Oke bro, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan yang sesimpel mungkin dari Mas Pit ya. Kesimpulannya gimana bro? Ya jadi anak Raffi Ahmad itu memang gemas ya. Gemoy ya? Gemoy. Gemoy gitu. Terus apa lagi? Ya dan cara untuk menurunkan ya pokoknya ikor harus diturunkan Pak ya, diturunkan agar lebih mudah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan tadinya di awal tayangan saya sangat meragukan kenapa bisa kita harus berterima kasih atas kegagalan seseorang, tapi setelah dijelaskan panjang lebar, terima kasih Bapak Jokowi buat kegagalannya. Jadi kita semua sebagai bangsa yang besar bisa belajar dari kegagalan Bapak, dan tugas dari presiden terpilih selanjutnya yaitu Bapak Prabowo adalah untuk memperbaiki apa-apa yang kurang di pemerintahan Bapak supaya pertumbuhan ekonomi kita juga bisa jadi meningkat. Oke, luar biasa itu dari conclusion dari Bro Viko, komedian cerdas di Biar Paham. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di podcast berikutnya. Pak Peter, terima kasih banyak sudah hadir. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi di next episode, Pak ya. Siap. Pak, ya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi Pahamers. Assalamualaikum. Assalamualaikum.